Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai syu'abul iman. Sebelum kita pelajari mengenai syu'abul iman, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita mempelajari syu'abul iman. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu apa? Peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaat syu'abul iman. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu apa? Peserta didik mampu mempresentasikan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaat mempelajari syu'abul iman. Dahulu mengetahui apa hubungan antara rukun iman dengan syu'abul iman. Rukun iman kita ketahui ada berapa anak? Ya, benar ada 6, yaitu apa? Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, serta yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Dari rukun iman yang 6 itu merupakan pilarnya iman. Sebelum lebih lanjut kita mempelajari mengenai syu'abul iman, baiklah kita lihat peta konsep ini terlebih dahulu. Di sini kita akan mempelajari peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Yang pertama kita akan mempelajari pengertian syu'abul iman. Yang kedua, berikutnya kita akan mempelajari dalil yang menjelaskan tentang syu'abul iman, baik dari dalil akli maupun dalil nakli. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam syu'abul iman, yang mana banyak di sini akan dijelaskan cabang-cabangnya iman itu akan ada berapa, terbagi menjadi berapa. Setelah itu yang terakhir kita mempelajari manfaat dari kita mempelajari syu'abul iman itu apa. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian syu'abul iman. Yang mana syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman itu meliputi ajaran-ajaran yang harus dijalankan oleh manusia, yaitu tentang apa saja? Keimanan, ibadah, maupun akhlak. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari syu'abul iman, sekarang kita beralih kepada dalil yang menjelaskan tentang syu'abul iman. Yang pertama ini adalah dalil nakli yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Diciptakan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Setelah kita mengetahui dalil nakli yang menjelaskan tentang syu'abul iman, baiklah sekarang kita mengetahui dalil akli yang menjelaskan tentang syu'abul iman yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kalau tadi kita ketahui bahwa pilar iman itu ada 6, yaitu yang merupakan rukun iman. Sekarang syu'abul iman tadi yang terbagi menjadi beberapa cabang iman, ini terbagi menjadi 3 ranah atau 3 dimensi. Yang pertama adalah cabang iman yang berkaitan dengan amal hati atau yang biasa disebut dengan ma'rifatun bil qalbi. Kemudian yang berikutnya adalah cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan atau yang biasa disebut dengan amalun bil arkan, yang mana cabang imannya ini adalah yang dilakukan oleh anggota badan. Berikutnya adalah cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan atau biasa disebut dengan iqrarun bil lisan, yang mana cabang iman ini adalah cabang iman yang dilakukan oleh lisan atau oleh ucap. Berikut ini adalah berbagai amal yang berkaitan cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Di antaranya apa saja contohnya? Di antaranya adalah roja atau yang artinya pengharapan, yang mana pengharapan itu adalah ditujukan hanya pengharapan kepada Allah. Apapun harapan yang kita inginkan adalah mengharap atas ridho Allah. Contoh lainnya adalah apa? Sifat apa? Sabar, yang mana sabar itu juga merupakan syu'abul iman yang berkaitan dengan amal hati. Dan masih banyak lagi contoh-contoh syu'abul iman yang berkaitan dengan amal hati. Di antaranya juga ada malu, sifat tawakal, kemudian ikhlas. Itu merupakan salah satu di antara cabang syu'abul iman yang dilakukan dengan amal hati atau ma'rifatun bil qalbi. Syu'abul iman yang berkaitan dengan amal hati ini kira-kira terbagi dalam beberapa cabang. Di antaranya yaitu apa? Sekitar 30 cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Dan itu tadi yang saya sebutkan adalah di antara beberapa contoh dari syu'abul iman yang berkaitan dengan amal. Nah, sedangkan yang ini adalah merupakan syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota badan, yaitu cabang iman yang dilakukan oleh anggota badan. Berikut banyak contohnya, di antaranya apa? Salat, kemudian ibadah haji, kemudian menunaikan zakat, itu diantara salah satu contoh cabang iman yang berkaitan dengan amal. Syu'abul iman yang berkaitan dengan amal anggota badan ini kurang lebih terbagi menjadi 40 cabang iman. Dan yang saya sebutkan tadi adalah beberapa di antara contoh dari syu'abul iman yang berkaitan dengan amal anggota tubuh. Nah, di sini juga berikut contoh dari syu'abul iman yang berkaitan dengan amal anggota tubuh atau anggota badan yang dilakukan oleh anggota badan. Di antaranya ini, yang paling ini, bahwa sini adalah tidak bercanda berlebihan. Maka dalam kita bercanda janganlah berlebihan, hanya sekedarnya saja. Di antara contohnya lagi adalah mendoakan orang yang bersin. Berarti jika ada orang bersin, kemudian kita mengucap yarhamukallah, itu merupakan contoh syu'abul iman yang berkaitan dengan amal anggota tubuh. Kemudian membayar hutang kepada yang berhak. Nah, maka kalau kita mempunyai hutang kepada orang lain, maka wajib melunasi hutang tersebut. Karena itu merupakan salah satu cabang iman yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai beberapa cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan dan cabang iman yang berkaitan dengan amal hati, yang ini adalah 7 cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan, berarti yang dilakukan oleh lisan, yang diucapkan oleh lisan, atau yang diikrarkan dengan lisan, atau yang disebut dengan ikrarun bil lisan. Di antaranya apa saja? Melafalkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, kemudian menjauhi perkataan yang sia-sia, berarti kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kemudian mengajarkan suatu ilmu, berarti apa? Mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain itu merupakan juga sebagian dari cabang iman iqrarun bil lisan.
Terus yang paling biasa yang sering kita lakukan adalah berdoa. Nah, itu adalah merupakan salah satu cabang iman dari syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan atau iqrarun bil lisan. Dari semua yang kita pelajari tadi, apa sih manfaat kita mempelajari syu'abul iman? Apa yang dapat kita ambil pelajaran setelah kita mempelajari syu'abul iman? Yang mana tadi syu'abul iman merupakan cabang-cabang iman. Apa manfaatnya? Yang pertama diantaranya adalah apa? Mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami, mengerti, dan mengamalkan cabang-cabang syu'abul iman. Jadi setelah kita tahu tadi cabang-cabang iman yang terbagi menjadi 3 ranah tadi, mulai dari ma'rifatun bil qalbi, amalun bil arkan, dan iqrarun bil lisan, kita tahu tadi cabang-cabangnya terbagi menjadi apa saja, kita sudah tahu. Nah, maka setelah kita tahu tadi, sebaiknya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat berikutnya adalah apa? Mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman. Sebelum kita mempelajari syu'abul iman yang tadinya kita tidak tahu, yang merupakan cabang-cabang iman itu apa saja, setelah kita mengetahui dari cabang-cabang iman tadi, maka kita bisa mendorong untuk menyempurnakan iman kita. Berikutnya apa? Meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Nah, iman itu memang ada tingkatannya dari kualitas keimanan kita. Berikutnya adalah meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yang mana? Saat kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, saat kita berbuat baik, maka disitulah iman kita bertambah. Di saat kita lalai dalam menjalankan perintah Allah, maka disitulah saat itu iman kita sedang berkurang atau sedang turun. Manfaat berikutnya adalah apa? Meyakini manusia harus berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu. Bahwa di sini apa? Kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Berarti tanpa memandang usia, tanpa memandang ras, tanpa memandang pemeluk agama lain atau mungkin yang berbeda keyakinan dengan kita. Berarti kalau tanpa pandang bulu berarti kepada siapa saja kita harus berbuat baik. Manfaat berikutnya adalah apa? Meyakini bahwa tauhid bagaikan pondasi pada bangunan sehingga harus didahului. Yang mana merupakan ketauhidan itu adalah pondasi awal kita dalam menjalani kehidupan. Sehingga apa yang kita lakukan itu berdasarkan tentang keimanan kita kepada Yang Maha Agung. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa iman itu merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah. Iman dapat diketahui melalui keyakinan lisan dan perbuatan. Keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Iman juga memiliki lebih dari 70 cabang iman yang harus dipahami, dimengerti, diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.